Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta konten horor, kali ini kita akan membahas hantu air atau hantu banyu. Palembang, Sungai Musi. Aliran sungai yang melintasi wilayah Sumatera Selatan termasuk Palembang tidak hanya menyimpan keindahan. Aliran sungai yang membelah Palembang ini juga punya cerita mistis, karena dipercaya menjadi tempat bersemayamnya makhluk astral bernama hantu banyu. Namun di balik ceritanya yang horor, hantu banyu ternyata punya sisi lain, yakni pesan yang berkaitan dengan ekologis dan alam sekitar. Penasaran seperti apa seluk-beluk hantu banyu? Simak penjelasan berikut ini. Kepercayaan masyarakat tentang hantu banyu. Hantu banyu secara harfiah berarti hantu air. Sejarawan Universitas Sriwijaya, Dedi Irwanto menjelaskan bahwa ada kepercayaan yang beredar luas di masyarakat Palembang mengenai sosok hantu yang satu ini. Konon makhluk ini merupakan arwah dari korban yang tenggelam di sungai, sengaja terjun maupun yang tidak sengaja terjatuh. Menurut cerita, hantu banyu ini ada karena sering ada orang yang tenggelam di Sungai Musi. Dari catatan kepolisian dan jurnalis, banyak laporan orang tenggelam di Sungai Musi. Kepercayaan lainnya adalah bahwa sosok hantu banyu inilah yang menahan jiwa-jiwa mereka yang jatuh dan tenggelam di sungai, terutama anak-anak kecil. Tubuh mereka yang jatuh biasanya sulit ditemukan karena ditahan atau dimakan oleh hantu banyu ini. Butuh bantuan khusus dari pawang untuk bisa menemukan jasad orang yang tenggelam. Jika ada yang tenggelam, nanti akan didatangkan pawang dari daerah Pamulutan, Ogan Ilir. Usai tenggelam akan muncul dalam bentuk jenazah dan mayatnya ditemukan di tempat yang sama dengan saat dia tenggelam. Keberadaan hantu banyu sendiri sama seperti makhluk astral lainnya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun, makhluk ini selalu dikaitkan dengan hilangnya seseorang di Sungai Musi. Selain hantu banyu, ada beberapa nama makhluk lagi yang dipercaya menghuni sungai tersebut. Antara lain buaya putih, ular raksasa, dan iwak tapa. Ada juga si amang aik atau monyet air. Nama-nama makhluk legendaris inilah yang membuat warga biasanya enggan menghabiskan waktu di tepi sungai hingga malam. Asal-usul hantu banyu. Mengutip dari Septriani dalam Relasi Perempuan dan Alam dalam Legenda Rakyat Sumatera Selatan yang diterbitkan di Jurnal Bahasa volume 4 nomor 2 Desember 2022. Legenda hantu banyu dikenal sebagai salah satu cerita yang disampaikan orang tua kepada anak-anaknya agar berhati-hati ketika bermain di sekitar sungai. Cerita ini juga dipercaya benar oleh sebagian masyarakat Sumatera Selatan. Asal-usul hantu banyu berawal dari seorang putra mahkota yang mendapat kutukan hingga kulitnya berbau busuk. Kutukan itu disebut akan hilang jika dia menemukan jodoh. Namun ada syarat dari jodoh tersebut, yakni haruslah seorang perempuan yang lahir tanpa ari-ari. Singkat cerita, ada putri dari kerajaan tetangga yang memenuhi syarat tersebut, dan mereka pun dinikahkan. Namun, putri tersebut tidak tahan dengan bau busuk sang putra mahkota, sehingga dia pun memutuskan untuk terjun ke sungai. Nah, seorang putri tersebut diyakini menjadi sosok hantu banyu. Hantu banyu disebut memiliki ciri-ciri berbau busuk dan amis. Masyarakat mempercayai sosok ini muncul saat air sungai mulai pasang atau menjelang maghrib. Saat sosok hantu banyu muncul, diyakini orang-orang yang masih berada di pinggir sungai akan hanyut. Tidak sampai di situ saja, Septriani menjelaskan bahwa hantu banyu dipercaya akan membawa orang yang hanyut itu tenggelam hingga dasar sungai, kemudian menghisap sumsum tulang belakangnya. Ketika jasad itu kembali ke permukaan dan ditemukan tim penyelamat, akan ada lubang bekas isapan sumsum tulang itu di bagian belakang tubuhnya. Sisi lain hantu banyu dan kaitannya dengan alam. Terlepas dari kisah horornya, cerita hantu banyu juga dikaitkan dengan kepentingan ekologis.
Masyarakat menilai bahwa sosok hantu banyu yang bau amis adalah cerminan sekaligus peringatan bagi masyarakat sekitar yang kurang menjaga kelestarian alam, khususnya Sungai Musi. Bau busuk yang timbul bukan semata-mata karena kedatangan hantu banyu, melainkan dari limbah dan sampah yang dibuang manusia. Jadi, Septriani menyimpulkan dalam jurnalnya, hantu banyu bukan hanya mitos menakutkan, tapi juga sebagai penjaga etika lingkungan bagi manusia dan penjaga Sungai Musi.